Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab dalam Keluaran pasal 2. Sama halnya dengan pasal 1 di mana dikisahkan secara singkat bagaimana keluarga Yakub atau keluarga Israel dapat berkembang dengan sangat cepat menjadi sangat banyak, bahkan melebihi orang Mesir. Kemudian Firaun ketakutan dan menekan perkembangan mereka dengan cara menjadikan mereka sebagai budak dan bahkan menyuruh bidan-bidan untuk membunuh bayi-bayi mereka. Namun ternyata bangsa Israel tetap ditolong oleh Allah, sehingga mereka pun tetap bertambah banyak. Nah, di dalam pasal 2 ini, secara singkat juga dikisahkan bagaimana seorang nabi Allah bernama Musa yang nantinya akan dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Singkat cerita, bahwa ada sepasang suami istri yang berasal dari keturunan Lewi memiliki bayi laki-laki. Namun pada saat itu setiap bayi orang Israel terancam untuk dibunuh oleh Firaun. Maka ibu bayi itu membuat dari keranjang tempat untuk meletakkan bayi itu dan menaruh keranjang berisi bayi itu di sungai Nil, di antara teberau yang banyak tumbuh di sekitar sungai Nil. Dan kemudian bayi itu diketemukan oleh putri Firaun, dan putri Firaun memerintahkan seorang perempuan Ibrani yang adalah ibu bayi itu sendiri untuk memberi susu atau untuk diinang. Anak itu pun bertumbuh dan kemudian dibawa kepada putri Firaun untuk diangkat menjadi anaknya. Kemudian putri Firaun memberi nama Musa kepada anak itu. Setelah dewasa, Musa melakukan sebuah pelanggaran, yaitu membunuh orang Mesir. Karena Musa membela orang Ibrani yang dianiaya oleh orang Mesir itu. Kemudian Musa melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Midian. Di Midian dia bertemu dengan Yitro yang adalah imam di Midian. Musa dinikahkan dengan anaknya Yitro, yaitu Sipora, dan mereka pun memiliki anak bernama Gersom. Jadi pasal 2 ini memiliki kisah yang singkat, tetapi di dalamnya ada begitu banyak hal yang terjadi dengan jangka waktu yang cukup panjang. Dan akhir dari pasal 2 ini dinyatakan bahwa bangsa Israel mengeluh dan berseru kepada Allah karena perbudakan yang mereka alami. Dan kemudian dinyatakan juga bahwa Allah mengingat janjinya. Seperti yang terdapat dalam Keluaran pasal 2 ayat 24-25, Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Jadi di akhir pasal 2 ini, penulis kitab Keluaran sedang menyatakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang mendengar, Allah yang mengingat, Allah yang melihat, dan Allah yang memperhatikan atau Allah yang mempedulikan. Bangsa Israel sedang diajar untuk melihat dalam pasal 1 dan pasal 2 secara singkat akan bagaimana bangsa Israel dapat masuk ke Mesir, kemudian bagaimana bangsa Israel bisa menjadi besar, dan kemudian bagaimana Allah mempersiapkan, Allah menghadirkan seorang pemimpin bangsa Israel, seorang nabi Allah bernama Musa, untuk nantinya akan memimpin bangsa Israel sesuai dengan rencana Allah. Hubungan sejak keluarga Israel masuk ke Mesir, kemudian mereka bertambah banyak, kemudian bangsa Israel berseru kepada Allah karena penderitaan perbudakan yang mereka alami. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, adalah Allah yang mendengar, Allah yang selalu mengingat janjinya, Allah yang melihat dan Allah yang memperhatikan, atau Allah yang peduli kepada bangsa Israel, sebagaimana yang telah Allah lakukan sebelumnya kepada orang-orang pilihannya. Begitu juga terjadi terhadap bangsa pilihan Allah itu. Pelajaran bagi kita orang percaya saat ini adalah kita harus selalu menyadari bahwa di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahwa kita memiliki Allah yang selalu akan mendengar seruan setiap anak-anak Tuhan yang hidup dalam tekanan dunia, penderitaan, dan kesakitan. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang tidak hanya mendengar, tetapi juga Allah yang selalu mengingat janjinya. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang tidak hanya mengingat juga, tetapi Allah yang selalu melihat seluruh kehidupan kita. Dan tidak sampai di situ, kita pun harus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang tidak hanya sekedar melihat, tetapi juga memperhatikan dan mempedulikan kita, anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian, oleh karena kesadaran itulah, kita tahu bahwa Allah selalu ada bagi kita dalam kondisi apapun di hidup ini.
Dan yang terpenting harus selalu kita ingat bahwa kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam rencana Allah. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab moral untuk hidup menurut kehendak Allah, agar seluruh hidup kita berkenan di hadapan Allah. Saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan jemu-jemu untuk datang kepada Allah dengan seruan doa dan melalui pujian penyembahan, sebab Ia adalah Bapa yang baik, yang akan menjawab setiap seruan anaknya sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan waktu Tuhan. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Demikian pula di dalam hidup kita, ketika kita hidup dalam rencana Allah dan ketika kita berseru kepada Allah, Allah mendengar seruan kita. Allah mengingat janji Allah pada kita. Allah melihat penderitaan kita, kesesakan kita, pergumulan kita. Dan Allah memperhatikan dan mempedulikan kita. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.